Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmadia dengan NIM F1C220010. Di sini saya akan membedah jurnal yang berjudul Analisis Regresi dengan Metode Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, LASSO dalam mengatasi multikolinearitas. Pada pendahuluan, dijelaskan bahwa analisis regresi merupakan studi tentang hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Analisis regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana memiliki tujuan memprediksi nilai variabel respon yang didasarkan pada nilai variabel prediktor. Banyaknya variabel respon dan variabel prediktor pada analisis regresi sederhana adalah satu dan tidak lebih dari itu. Tujuan analisis regresi berganda ialah untuk memprediksi pengaruh ada atau tiadanya hubungan fungsional antara dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel respon. Masalah multikolinearitas terjadi ketika antara variabel prediktor satu dengan variabel prediktor lainnya saling berkorelasi. Apabila masalah tersebut terjadi, maka dapat mengakibatkan pendugaan koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak efisien. Salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut adalah metode LASSO. LASSO merupakan metode yang dapat menyusutkan koefisien regresi pada variabel prediktor yang memiliki korelasi dan galat yang tinggi dengan tujuan koefisien regresi tersebut menjadi mendekati 0 atau bahkan sama dengan 0. Sehingga LASSO melakukan peran sebagai metode seleksi variabel sekaligus mengatasi multikolinearitas. Keakuratan perhitungan metode LASSO menjadi lebih baik dengan menggunakan algoritma LARS. Algoritma LARS merupakan algoritma yang dapat dimodifikasi menjadi algoritma komputasi untuk metode LASSO. Hasil modifikasi tersebut menghasilkan efisiensi algoritma dalam menduga koefisien LASSO. Nah, analisis regresi sederhana ialah regresi yang terdiri dari satu variabel prediktor dan satu variabel respon. Bentuk umum regresi sederhana adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah di mana di sini merupakan galat bagi pengamatan. Selanjutnya ada OLS yang digunakan untuk menduga koefisien regresi dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat. Selanjutnya multikolinearitas pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch, yang berarti antara variabel prediktor yang satu dengan variabel prediktor lainnya saling berkorelasi. Terkadang korelasinya mendekati sempurna atau koefisien korelasinya tinggi atau bahkan sama dengan 1. Menguji terjadi atau tidaknya multikolinearitas terhadap data penelitian dapat menggunakan variansi inflation factor. Ketentuan adalah jika nilai VIP melebihi angka 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model. Selanjutnya, statistik CP-Mellow adalah teknik untuk pemilihan model dalam regresi dan didefinisikan sebagai kriteria yang diterima untuk menilai kecocokan saat model yang berbeda parameter sedang dibandingkan. Selanjutnya, itu LASSO. Metode LASSO merupakan hasil pengembangan dari
Tipsirani dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996 sebagai penyeleksi variabel dengan pendugaan parameter. Pendugaan koefisien Lasso diperoleh dengan meminimumkan jumlah kuadrat Galat atau JKG yang ditulis sebagai berikut. Nilai T merupakan suatu besaran yang mengontrol besarnya penyusutan pada pendugaan koefisien Lasso dengan T besar sama dengan 0. Selanjutnya itu LARS merupakan suatu metode regresi yang algoritmanya dapat dimodifikasi menjadi algoritma komputasi untuk metode Lasso. Hasil modifikasi LARS untuk Lasso menghasilkan efisien algoritma dalam menduga koefisien Lasso. LARS mengarahkan setiap variabel prediktor secara terus-menerus menuju titik terendah sehingga menyebabkan korelasi dengan Galat menjadi menurun dalam nilai absolut. Perhitungan pendugaan koefisien Lasso menggunakan algoritma LARS, yaitu yang pertama, mencari vektor yang sebanding dengan vektor korelasi antara variabel prediktor dengan Galat dari setiap variabel prediktor, serta menentukan korelasi absolut terbesar dengan cara berikut. Yang kedua, menentukan XA, yang dimana A adalah variabel prediktor yang memiliki nilai korelasi mutlak terbesar. Didefinisikan sebagai matriks berikut. Yang ketiga yaitu menghitung n-cubular vector yang merupakan vektor yang membagi sudut dan kolom-kolom XA menjadi sama besar dengan besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nilainya diperoleh sebagai berikut, dengan cara berikut, di mana 1 merupakan matriks dengan entry-nya 1. Selanjutnya, menghitung panjang UA dengan melakukan definisi vektor inner product terlebih dahulu. Yang kelima, memperbaharui nilai mu A. Selanjutnya, algoritma LARS untuk Lasso mengharuskan psi beta J sama dengan yang ketujuh. Langkah keenam dapat diperoleh apabila yang kedelapan melakukan pengecekan apakah sudah memenuhi syarat pada seleksi variabel pertama sudah memperoleh ini. Apabila sudah memiliki tanda yang sama, maka dapat melanjutkan seleksi variabel selanjutnya. Yang kesembilan yaitu mengulang langkah-langkah yang sama untuk setiap seleksi variabelnya, sehingga semua variabel prediktor telah terseleksi. Nah, berikut ada contoh kasusnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu datanya diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah. Di mana di sini akan melakukan regresi menggunakan metode OLS. Selanjutnya itu akan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai VIP. Selanjutnya itu mengatasi multikolinearitas tersebut menggunakan metode Lasso dengan algoritma LARS. Setelah memperoleh koefisien Lasso di setiap tahapan, maka terbentuklah beberapa model regresi. Nah, berikut plot penentuan model terbaik berdasarkan nilai statistik CP.
Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu multikolinearitas yang terjadi pada variabel X2 dan X3 telah teratasi menggunakan metode lasso. Yang kedua yaitu, modal regresi terbaik menggunakan metode lasso diperoleh pada tahap ketiga saat nilai CP-nya itu 2,62. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.